Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan Allah untuk melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Ya, semoga salat kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ya, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat besar, ya, bisa berjamaah salat subuh. Ya, terlebih ya ujian kita hari-hari ini kan muncul, ya, terutama untuk salat subuh. Jadi di mana-mana kan ya, Piala Dunia mulai jam 5 sore sampai jam 4 esok. Mulai jam 5 sore jam 4 esok mulai terus menteleng ndelok TV. Berakhir nih wau Argentina karo Meksiko. Arep budal mriki ini lho, Argentina main karo Meksiko. Jam 2 persis. Kalau nek jam 2 durung tangi berangkat nang doko mesti keri gitu. Nanti jam 2 tangi Argentina Meksiko gitu. Hasilnya dari seberapa piro-piro nih hasilnya. Alhamdulillah, ya, walaupun ada bola tidak menjadikan kita semua meninggalkan sholat subuh. Apalagi 2 rakaat fajar yang rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan saya sampaikan beberapa qaul. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Ibnu Abbas berkata, manhumani la yashba'ani. Jadi kata Ibnu Abbas ada 2 golongan, ya, ada 2 golongan yang tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa kenyang gitu. Jadi ada 2 golongan yang dia rakus dan tidak pernah merasa kenyang. Yang pertama adalah thalibu ilmin, ada orang yang mencari ilmu. Jadi kenapa Ibnu Abbas mengatakan begitu, termasuk beliau gitu. Nah, kalau Ibnu Abbas memang termasuk sahabat yang mendapatkan doa Rasulullah. Dengan kelingan buat doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas nopo? Doa khusus Rasulullah untuk Ibnu Abbas. Nopo dungane? Allahumma alimhul kitab. Itu ini Rasulullah kali Ibnu Abbas nih. Kali Ibnu Abbas sajid alit nih. Digendong didungakan oleh Rasulullah, Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, panjenengan ngulang, panjenengan ajari Ibnu Abbas niki kitab panjenengan ya Allah gitu. Jadi beneran itu. Makanya Ibnu Abbas menjadi ulama terkenal di kalangan sahabat, ya, menjadi ulama ahli tafsir. Yang beliau punya tafsir namanya apa? Tafsir Ibnu Abbas itu. Nah, beliau termasuk orang yang rakus dengan ilmu gitu. Ada satu pesan beliau juga, ya, pesan beliau yang
dinukil oleh Imam Al-Mawardi ya di dalam Adabul Muta'allim. Buku ngeten iki ngeten Indonesia wangel golekane. Kalau ketemu di Malaysia buku ini. Baru ketemu buku ini ya 3 pekan yang lalu. Ke Malaysia seminar buku langsung kalau terbas buku ngeten iki. Jadi karena susah nyari buku yang antik-antik nyari susah. Jadi turas-turas dulu itu susah nyarinya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan begini, dalaltu taliban fa'azartu matluban, kata beliau. Aku menjadi, ini bahasa Malaysia tapi ya, kalau salim tentang bahasa Melayu Malaysia, jadi kata angel. Ibnu Abbas mengatakan dalaltu taliban, aku menjadi hina karena menuntut ilmu. Ya, aku menjadi hina karena aku menjadi penuntut ilmu. Fa'azaztu matluban, maka kemudian aku menjadi mulia matluban karena aku dicari orang karena punya ilmu. Artinya kan begini, ya memang sebenarnya sunnahnya orang mencari ilmu itu harus susah. Jadi sunnahnya orang mencari ilmu itu harus berat. Ya kalau dalam Sahih Muslim itu dijelaskan birohatul jism, ya birohatul jism, ya dengan ilmu itu tidak bisa didapat birohatul jism, dengan tubuh yang santai tidak bisa gitu. Artinya apa? Belajar itu mesti sungguh-sungguh, belajar itu mesti serius gitu ya. Man jadda wajadah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini berlaku untuk umum sebenarnya, bukan hanya untuk anak sekolah, bukan, termasuk untuk kita semua gitu. Jadi ketika kita ini menjadi talib, gitu, menjadi orang yang mencari ilmu, kata Ibnu Abbas, memang susah jadi orang mencari ilmu itu. Kenapa? Harus memperhatikan, harus mendengarkan, kan begitu. Mestinya juga harus melakukan apa saja yang terkait dengan mencari ilmu itu. Yo nyatet gitu. Tapi nek sak enggak ya wis hadis nomor 3 nomor 4 mustami'an dadi mustami gitu. Dadi mustami langsung gelem ngrungokno. Nah ngrungokno lah bondo nih gitu. Ya budal tekan rumah sampai panggonan yang panggonan terus ngrungokno gatekne apa sing diomongno karo gurune kan gitu. Nah, belum lagi kalau itu belajar di usia-usia kanak-kanak begitu, yang kadang-kadang oleh gurunya ya sok-sok jenenge murid kan kono, di kono. Tak jane mboten murid tok, masih murid iki masih tua, masih apa dadi murid iki sok-sok ya ngono gitu. Jadi kadang-kadang kan ya ngeten guru ngaji utawa kiai kuwi ya sing ngono kuwi gelem ngono kuwi ngongkon gitu kan. Kon ngene kon ngono kon gitu. Kon ngapal gak iso dipares biar distrap nggak begitu. Itu sudah terjadi di zaman Rasulullah dulu. Jadi makanya Ibnu Abbas merasakan begitu ya, dalaltu taliban, aku bener-bener merasa hina di saat aku mencari ilmu. Nah sama ini lah betul dong, bocah sekolah ini terus kayak Dadi napa? Dadi wis mulya dhisik begitu. Wis mulya dhisik. Kok murid diseneni ora oleh gitu. Nah, bayangne sak niki lho. Lari mulai, lari sekolah, lari mondok diseneni, mboten trimo wong tuane gitu. Nanti semerap mboten jenengan. Ya, mboten trimo. Lah luar biasa pun gitu. Ini pendidikan yang model apa sebenarnya begitu kan? Ini inspirasi pendidikan dari mana begitu? Padahal yang terjadi di kalangan salafus shalih, ulama-ulama terdahulu yang hebat-hebat itu, ternyata mereka merasakan begitu beratnya mencari ilmu itu. Jadi mboten santai-santai, mboten berat, harus menghafal begitu. Mungkin anaknya juga ngapal, orang tuanya yang ngoceh gitu kan.
ojo sekolah nang kono, ojo kon ngaji kono, gendeng anakmu. Apa omning gitu. Di bawah ngapal tok pokoke gitu. Anak aku sampe jeleleng gara-gara ngapal lo. Ya gak jeleleng gara-gara ngapal lo, wong tuan sing jeleleng kuwi gitu. Enak wong ngapal terus jeleleng ora enak begitu. Oh mana ngapal Quran kon terus dadak ngapal Quran anak jeleleng ya mboten enten sing jeleleng ku wong tuane kuwi jeleleng kuwi itu. Otak kita bisa dibikin Allah sedemikian rupa cukup ya ilmu sapiro terus digawe otak digawe terus jeleleng itu buat ada ceritanya gitu ya. Nah jadi sampai seperti itu Ibnu Abbas mengatakan dalal tutaliban, aku ini menjadi hina karena bener-bener aku menjadi hina kan aku ketika aku mencari ilmu gitu. Coba gontang dulu ya kamu cari ya. Tapi nyari bin semua mondok kuwi gak tenanan ya pancen anu itu akeh turunan mbek akeh mangan ya beda pancen begitu. Jadi mondok akeh mangane ambek akeh turune ya beda begitu. Berarti nek biyen kuwi mondok kuwi ya wis turune dalu. Turune dalu, mangan gak melu-melu gitu kan. Ya melu ya sok-sok melu Pak Yai gitu kan mang sarapan gitu. Kan nang sawah terus sarapan. Ya paling negara rekoso begitu gol ilmu kuwi. Lari sak mangken iku wis cetha sangune jelas gitu ya. Nek sangune gak jelas ngono gak gelem budal ya gitu. Sangune jelas, engko perlakuan di tempat belajar juga harus jelas. Sudah harus dipastikan tidak boleh ada begini, tidak boleh ada begitu. Gak oleh dijewit, gak oleh disamblek gitu. Sementara awak dhewe biyen dibedheki tajwid gak iso kuwi. Napa nggih? Gepuk sak meten iki napa gepuk kok gepukan napa jenenge? Sendas menjalin pring biasanya di sisi apinya ternyata sak menten. Napa ya jenenge ngoten niku? Sampai lali gitu. Mulane gak tau gawe gitu. Apa? Ceblok. Ngoten lha biyen iki kan wis paling enteng. Kula niki paling enteng ngoten niku. Enten pelajaran matematika eling kula kasihan. Matematika kali bijine lek alamat tangan seterna ngene ceplok ngoten. Ping 10 kene ping 15 sampai lumayan panas ngoten itu. Gue ono meneh apalan iki terus gitu. Ya, seperti itulah sebenarnya orang belajar itu. Duduk rekoso gitu. Negara rekoso ya orang gitu. Nah, karena waktu belajar sudah merasa hina, apa yang kemudian terjadi? Fa'azaztu maqluban. Maka aku menjadi mulia karena ilmu itu. Gitu. Ya, jadi karena sudah punya ilmu, akhirnya dia dicari orang. Untuk apa? Untuk berguru. Gitu. Nah inilah. Jadi makanya ya kita tidak bisa kemudian apa terus bim salah bim nggak bisa prosesnya memang harus begitu. Wong mulya ya kudu gelem susah dhisik. Wong kepengin panen ora gelem nandur terus piye gitu. Wong nandur ae. Makane wong Damarsi sampai kesel nandur akhirnya terus gak ditanduri pari sawahe gitu ditanduri tanduri plastik, tanduri genteng gitu. Gitu. Terus saking gak ono saking wis gak anune gitu kan. Terus ditanduri pari mese larang gak enek pisan obatnya ya larang panennya gak mesti gitu. Nah, mesti kuwi nek didol gitu kan. Nah, didol dialih statuskan gitu. Dari sawah menjadi lahan siap bangun. Nah, ternyata itu. Dikin enggak enak dikun nih alih status tanah jadinya begitu. Jadi jadi petani ini susah juga, jadi petambahnya susah juga loh, itu berat kok itu. Ya, terus orang nyapu Arabi panen terus piye gitu. Ya, orang berjuang terus Arabi dadi mulia itu mulia sing tidak bisa gitu. Ya, jadi memang harus dibangun dari susah dulu, gitu kan. Rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, gitu. Sakit-sakit dahulu, senang-senangin benjang. Es mlebu swarga. Durung mlebu swarga ora usah seneng-seneng dhisik gitu. Ya timbang getun ngoten. Nah ngoten.
Kemudian waqala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah mengatakan begini, man lam yahtamil dullat ta'illum sa'atan, barang siapa yang tidak menanggung kehinaan di saat dia belajar walaupun sesaat gitu. Ya, saya begitu. Siapa yang tidak tahan untuk menerima, menanggung hinanya menuntut ilmu meskipun sesaat atau sedetik saja, baqiya fi dhullil jahli abadan, maka dia akan menanggung hinanya menuntut ilmu, ya, menanggung hinanya kejahilan, ya, fi dhullil jahli, hinanya kejahilan abadan, selama-lamanya. Jadi ahli hikmah mengatakan begitu, sopane wong sing waktu nom ora gelem, ora tahan nrimo berarti hinoi mencari ilmu, maka dia nanti akan tinggal selama-lamanya di dalam kehinaan. Sampai sak ngoten nggih nasihati tiang-tiang ahli ilmu niku ngoten. Ngoten iki perlu dinasihatkan dengan anak-anak. Wong tua kula biyen ngoten yen nuturi anak kok apik nuturi wong tua kula niku. Wis le bapak kan duwe apa-apa. Bapak sik kuat nyambut gawe. Awakmu sekolah sing temen, ngaji sing temen. Mumpung bapak sik kuat bandani. Bondone nggih nek ngarani bondo-bondo bau. Ya. Dinasihati ngono. Iku nek ndelok anake males ngono, kawasel kon kurang apa. Esuk sik nemu sego. Untuk mulai sekolah sik nemu sego. Bapak biyen nggih esuk budal sekolah gak nemu apa-apa. Untuk mulai sekolah sik durung nemu apa-apa, sore baru nemu panganan. Panganan niku ae lho. Wah, ngandani nuturi anak-anak ngoten. Iku karo mbokmu dipekno bonggol gedang didang, dikrawu, digawe pangan kanggo anak. Ngoten ceritane wong tua biyen niku, nuturi anake ngoten niku. Ya, lah sak mangke anak-anake kula panjenengan iki mboten nate diajari prihatin blas ya ngoten. Golek ilmu niki lho mboten diajari prihatin blas. Terus gak dilatih luwe ngoten ya. Terus gak dilatih luwe, gak dilatih prihatin. Terus pokoknya kon kari sekolah tok. Kon njaluk apa sak deksane tak turuti. Nah gitu. Kon kari gagal, hati-hatiin kon. Bahaya ya iki. Jangan-jangan karena fasilitas itu kemudian anak juga menjadi ketergantungan, tidak mandiri juga gitu. Jadi kayak wong tua ngomong-ngomong aja wis pas kayak gitu. Kayak wis pas gitu. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala mengingatkan begini, kalau kamu belajar dalam keadaan berkecukupan, maka sesungguhnya kamu adalah orang yang beruntung. Ngoten. Jadi nek awak dewi belajar kok kemudian kita ini dalam keadaan kecukupan, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kamu beruntung. Tetapi kalau kamu belajar dalam keadaan serba kesusahan, serba kesulitan, serba tidak berkecukupan, maka sesungguhnya kamulah yang lebih beruntung. Gitu. Loh, untung kalau lebih beruntung. Gitu. Kalau orang berkecukupan, untung dia. Tapi kalau orang belajar dalam keadaan tidak berkecukupan, dalam keadaan susah, dalam keadaan kekurangan, maka sesungguhnya kamu yang lebih beruntung. Coba nih, ya apa yang memahami lah kata dah. Kok bisa? Kenapa wicantunan ngaten ya Imam Syafi'i? Apa maksudnya kan ngaten dia? Padahal mungkin orang akan mengatakan kamu lebih untung loh tinimbang koncomu gue gitu. Kowe jajal gue kan budal sekolah karinya ngelak tok gitu. Kan koncomu budal sekolah mancal krek tekan sekolah keringete sak timbo gitu. Awam enggak gitu. Terus kami budal yang kelak tek nyampe wis gitu. Jajal. Lak luwe untung awakmu dari gitu.
Ayo jajal, kalau pandangan itu ternyata jauh berbalik bertolak belakang dengan pandangan ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala gitu. Nuturi murid-muridnya Imam Syafi'i, kalau kami belajar dalam keadaan berkecukupan, sembarang kecukupan, kamu beruntung ya, tenan, beruntung kamu. Tapi gitu. Kalau kamu belajar dalam keadaan susah, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan yang susah payah, maka ketahuilah sungguhnya kamu adalah orang yang paling beruntung. Kamu adalah orang yang lebih beruntung. Ya, ya memang guru itu harus bisa memberikan motivasi. Ya, memang tugas guru, tugas ustadz itu ya memang harus bisa memberikan motivasi, motivator memang itu. Ya, itu memang satu berisi motivasi. Yang kedua, memang iya. Jadi kalau ada orang yang tidak mampu itu kecenderungannya sebenarnya kalau mereka bisa mau dan ada yang mengarahkan, kemungkinan suksesnya juga akan besar juga. Gitu. Karena kreativitasnya akan muncul. Oh melarat ya kreatif, tambah melarat temen gitu kan. Kan teman kreatif itu kan. Ya apa caranya bisa eksis itu kan begitu. Bagaimana dia bisa ya kebutuhan dia untuk mencari ilmu itu bisa didapatkan gitu. Ya apa tuh kitab gak iso terpaksa nulis gitu. Ya terpaksa ngapal loh gitu. Ya begitu akeh ngapal loh, sering nulis, sering ngapal loh, maka dia lebih punya ilmu daripada orang yang sekedar membaca saja begitu. Jadi banyak hal, jadi makanya tak kenangin soal nasihatnya orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu sangat luar biasa ya, seperti Ibnu Abbas katakan tadi itu ya, dalal tu taliban, bener saya ketika mencari ilmu, waduh susah, soroh, hino, saya menggunakan bahasa begitu, hino, bener terus kalau gano aji nih ya mungkin salah didik di Senin, kurang didik di Paidu, ya kira-kira ya. Tapi begitu saya mendapatkan ilmu, maka saya menjadi mulia karena itu. Ya, jadi begitulah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itulah derajat itu. Jadi makanya ya mari kita coba ini membangun persepsi yang benar ya terkait dengan pendidikan itu. Jangan sampai kemudian ya anak-anak kita menjadi korban ya karena pemahaman kita yang mungkin ya terbatas terkait dengan masalah perlakuan masalah pendidikan ini gitu. Wa qala ba'du hukama'il fursi gitu. Jadi kata sebagian ahli hikmah Persi gitu. Idza qa'atta wa anta shaghirun haitsu tuhibbu. Kata beliau, apabila kamu duduk wa anta shaghirun dan engkau masih kecil haitsu tuhibbu ya, di mana kamu sukai begitu ya. Jadi sekiranya engkau sering duduk-duduk di tempat yang engkau sukai saat kamu masih kecil ya, qa'atta wa anta kabiran haitsu la tuhib, saat apa niscaya ya, qa'atta kamu duduk wa anta kabir ya, sedangkan kamu sudah dewasa haitsu la tuhib, kamu akan duduk di tempat yang engkau tidak akan sukai. Jadi artinya apa? Ya memang mencari ilmu itu sebaiknya, ini sebaiknya. Ya. Mencari ilmu itu harus keluar dari rumah. Ya, anak memang harus berani keluar dari rumah kalau mencari ilmu itu. Nah, selagi ini anak gue sih cedek karo bokongi ibu nah sangel gitu. Ibu, pak, ini gitu. Makanya sebuah bener, mondokno anak itu kan bener gitu. Memang harus begitu. Karena nanti di tempat yang baru itu dia dituntut mandiri. Dia dituntut mandiri, dia dituntut untuk ya bagaimana dia harus punya sikap dewasa gitu. Ya,
Seperti yang dikatakan Ibnu Abbas tadi itu, akan merasakan beratnya seseorang ketika mencari ilmu itu. Kudu dilatih, dilatih pun. Sekarang kan ada model homeschooling gitu kan, ya baik-baik saja begitu. Tetapi kalau kita lihat dari kebiasaan para ulama dulu, ya ya plusnya ada, tapi minusnya mungkin juga akan lebih banyak begitu. Ya karena kemandirian tidak terjadi di situ. Ya karena masih tergantung sepenuhnya kepada orang tua, didik orang tua, didik emak, didik bu, didik ini. Ya sementara kalau jauh dari orang tua, ya apa namanya, ya yang terpaksa bagaimana harus eksis gitu. Ya, jadi dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim Al-Zarnuzi itu, Syekh Zarnuzi mengatakan ya memang belajar itu nesa ada kauman itu, ada kauman itu. Jadi makanya kalau dia merasakan untung gitu. Mulai cilik kalau umur 15 tahun dari 15 tahun kalau biar mulai cilik wis gak tahu sih belajar yang umum. Kalau pun wis turun nang omahe kiai nek kula biyen niku turun nang omahe kiai mboten turun nang omah, turun nang omahe kiai gitu. Terus begitu sore mari magrib kan budal nang rumah kiai, Pak Kiai ngalim Allah yarham gitu. Ya, orang banyak Pak Mas Sudi yang ketua sekretaris BWM gitu. Ndak, habis maghrib kurang nanti Padang Jinglang baru pulang. Habis sholat subuh masih datang lagi ke rumah beliau. Ya diulang ngaji, diulang ya apalan apalah begitu. Itu mulai kecil begitu. Sampai akhirnya harus begitu datang gede, aku mau doain. Jadi berani. Konco-konco memutuskan sekolah semua, saya mondok aja. Saya mondok. Karena saya sudah terbiasa pisah dengan orang tua gitu. Nah, jadi untung ternyata begitu. Nah, dia ngumpul dan saya dulu dinasihati juga oleh Pak Yai saya di kampung itu, mungkin tidak dinasihatkan kepada semua anak mungkin ya, karena waktu itu dia ngomong sama saya saja sendiri gitu, pribadi. Sesuatu aku kepingin sukses, kepingin berhasil, awakmu butuh wani metu teko desa. Jadi ngoten, nasihati ngoten. Butuh wani metu teko desa, sangen. Terus nak perlu orang usah balik nang sange meneh, nang Tanggulan meneh. Iku nasihat sing kula eling-eling cilik wis SD kula. SD dinasihati ngoten niku. Nggih kula begitu kula SMP mutus mondok niku kula eling-eling nak dinasihati ngene karo Pak Ngalim gitu kan. Terus nek berhasil gak mulih. Butuh wani metu teko kampung gak usah mulih. Dia mencontohkan dirinya sendiri karena dia orang Ngawi begitu bahasanya aku minggat kur teko Ngawi betul akhirnya nyantor di Tanggulangin sange terus gak balik aku. Nah jadi ngoten nasihatnya jadi wong tua lah teh antarin tego gak tego tak ngoten niku. Lah terus kok ya apa nak awakmu nak terus ya apa nduk ya apa le mulai gitu. Itu orang tua kadang begitu. Wong anake mondok nang Gesing ngono disambangi sak minggu ping 7 kok. Mondok nang Gesing nyambangi ping 7 gitu. Omane mondok nang Mojokerto kono. Nyambangane ping 7, telefone ping 700, telefone bolak-balik gitu. Lu telepon enggak diangkat, waduh gremeng itu. Gak karu-karuan gitu. Ini susah ya untuk menghubungi pengurusnya itu. Oh mondok kok ngono model iki terus piye gitu ya kan. Iki mondok model piye gitu. Pak degen culculan kok sekarang teleponan ya urip Pak gitu. Gitu. Sakniki masyaallah jenenge wong tua niku modele macam-macam ngoten niku. Makanya anaknya kadang-kadang ya mondok lui nggak bisa full konsentrasi karena orang tua juga tidak ikhlas sepenuhnya begitu. Nah, jadi mboten napa-napa nek duwe anak duwe putu wis dono ae gak apa-apa begitu. Terus gak usah cedek-cedek karo make karo bapake gitu. Nek dadi wong dhisik urusan sorong benes basoro bandak gitu. Kok golek ilmu basoro bandak. Sok-sok keruwen bene keruwen bab ndak apa-apa begitu. Itu.
Nah, saya juga akhirnya melatih juga gitu. Anak kula dhewe nggih pun tiba-tiba ya minta apa sekolah nang Mesir ya. Lho tenan lho kowe le. Kulo takon tenan takon. Nggih Bi. Loh, sing temen lho ya, kowe temen enggak iki gitu. Nggih Bi. Wis serius lho ya. Nggih Bi. Oh ya wis. Udah serius beneran dia gitu. Ya sudah, walaupun masih masuk SMA gitu, ya sudah, nggak usah lepas aja sudah gitu. Sudah lepas, sudah, ya enggak apa, bismillah, berangkat kan gitu. Ya, sudah berangkat kemarin tanggal 23 November udah berangkat ke Mesir kan gitu. Nah, cek ya lewat konco-konco nyopon gitu. Ada. Jadi, ya ikhlas-ikhlasan babak. Kulo ngeten alas anak-anak situ terus cucuran bismillah wis gitu. Rasa tahu gitu. Ngeten. Terus apa kon longsor bene lah gitu apa terus gitu. Ya nelongso ya rasa-rasane dhewe gitu kan. Terus nelongso sore ya rasakno. Terus ben rasane ngoten. Ben rasakno ada teko omah iki apa, ada karo wong tua iki apa, soroe apa, enake ya gak enake apa. Ya wis rasane gitu. Jadi saya berpikir kayak Ibnu Abbas tadi itu. Ya terus dia masuk belajar kok dadak enak tenan gitu ya, kudu gelem soro begitu. Gelem soro. Berpikir saya juga sama seperti itu. Ya, jadi makanya seperti yang dikatakan oleh Al-Hikmah versi tadi itu, kalau kamu masih suka duduk di tempat duduk pada waktu masa kecil, kamu nanti akan tidak suka duduk di saat kamu nanti dewasa. Makanya mumpung si duduk sing duduk wani metu gitu. Duduk wani metu. Terus gak apa-apa, sing anake sing wis mondok-mondok wonten niku ya. Pun kersane wis gak usah diarep, sampeyan ikhlasin wis. Pun mboten usah diarep-arep, wis bene wis mulai bandak. Ngoten lho. Kayak ngono lho bahasane ngoten gitu. Mun gak mulai temen terus piye ya gak apa-apa lah gitu. Nggih, kaya anak-anak dikin ya nggih. Mondok mulai langsung nang kuburan gitu. Nggak apa gitu kan, terus ya apa gitu. Kalau anda gak tanggung jawab gitu, ada dijak rekreasi mati sampai mati kelelep, walah nek wong tua ora sadar pondok-pondok disalahnya gitu. Barang rekreasi nan segoro, dia nih segoro gak enak, tak malu buru yono, gila tuh. Kalau orang nggak punya iman gitu. Tapi kalau orang tua ikhlas, nyampo orang belajar mencari ilmu itu kan kebaikan. Ya, itu fisabilillah gitu. Kalau ada apa-apa kan sudah urusan Allah itu. Ngapa kok dipikir nanti gitu? Nah, terus diikhlas ngoten. Nah, contoh ngoten niku ngoten. Berarti ternyata mulai-mulai ini gak mulai nang rumah tapi mulai nang mulai ngadep nang Gusti Allah. Ya gak apa-apa, kudu diikhlas nek pancen sing duwe kabeh dudu awak dhewe ngoten. Wong sing duwe kabeh ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi itulah perkara ilmu itu memang dibutuhkan untuk rakus itu. Baik, itu nukilan tadi itu ya. Jadi yang pertama talibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Kemudian yang kedua, orang yang rakus tidak pernah puas itu adalah watalibu dunia, orang yang mencari dunia. Ini gak bener ya. Oh enggak, dunia ini gak ada ceritanya, gak ada gitu. Gak ada ceritanya. Luru nih gue, wong golek ilmu itu rakus, wong golek dunia ya rakus gitu. Kalau ingin ketemu kalian direktur Asabi, ya direktur Asabi, kebetulan di jamaah ngaji dia nih. Ngobrol sakwan-wan cerita berapa triliun dana yang Asabi yang dicuri itu. Masya Allah, puluhan triliun. Terus gimana Pak itu? Buatan dapat repot terus tak sikati kabeh bapak dari ternyata ya orang yang sipit-sipit tadi gue sing ada duit itu ngerti niku. Makanya urusan dunia niku Masya Allah juga. Nabi kan nggih dawuh ngoten. Nek wong lanang lebih-lebih wong lanang ngoten iki. Nek wong lanang ku urusane sing rada gawat itu gitu.
Masih tua, melakukan itu kelunuk hasil gitu, masih tua, orang lanang itu dalam dua perkara di nom. Seberapa betul dengan? Nopo? Oke, daun di Kanjeng Nabi siji urusan wong wedok, nomor loro urusan dina. Wong lanang kuwi masih tua kaya apa ngoten? Nggih, ngapunten sebelah Rasulullah sing ngomong niku ya. Adi wong lanang kuwi semajane tua ya apa gitu. Nek kena perkara loro niki dadi nom. Siji urusan wong wedok masih umur 77, nek ketok arek wedok ayu itu lasian gitu. Lali itu hilang. Kari pitulas gitu. Udah wedok itu. Makanya hati-hati ibu-ibu itu. Berarti dianggap bojone wis tuwek terus gak ero wong ayu lha ya apa. Nek jeneng wong lanang kuwi ya tetep ero wong ayu sih masih tuwa ngoten. Wah, lha wis gak kuat apa-apa. Lha ya kok sejaman kok sembrono temen gitu. Aja ngeremehin wong lanang sampean itu. Gaya kata gak kuat-kuat kata ngelemprak ngoten niku. Lho, hati-hati sampean. Nomne lho, dadi nomne lho, sulapan dadi nomne wong lanang gitu. Nomor loro urusan dunia tadi itu. Berarti nek urusan dunia masih tua ya apa ya sik seneng. Nomne gitu. Gitu, ini dawuh Nabi ngaten. Nah, kita tinggali malih. An Rabi'ah Ibni Yazid qala sami'tu Wasilah bin al-Asqa. Jadi dari Rabi'ah bin Yazid dia berkata, sami'tu wis krungu ingsun Wasilah bin al-Asqa Wasilah ibn al-Asqa yaqulu. Ucap sapa Wasilah ibn al-Asqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma man utawi sapane wong talaba kang golek sapa wong al ilma ing ilmu ya fa adrakahu mongko nemoni sapa wong hu ilmu maka dia mendapatkan ilmu karena ana lahu iku kedue wong kiflani utawi rong bagian. Nanti wong golek ilmu kemudian dia mendapatkannya begitu maka dia akan mendapatkan dua bagian kata Rasulullah. Yang pertama ya minal ajri saking apa minal ajri saking ganjaran dia mendapatkan dua kiflani ya dua bagian minal ajri saking ganjaran. Fa illam yudrikhu mongko lamun ora merkoleh sapa wong hu ilmu karena ana lahu kedue wong kiflun ya bagian minal ajri saking ganjaran. Artinya ngeten, wong kuwi nek niate golek ilmu, terus dheweke oleh ilmu, siji dheweke oleh ganjaran, nomor loro dia akan mendapatkan derajat yang lainnya gitu. Kayak tadi itu kemuliaan kata Ibnu Abbas gitu. Jadi dia mendapatkan pahala dan kemuliaan di dunia sudah dapat kemuliaan. Kenapa? Karena dia sudah dimuliakan oleh orang. Pak Guru anu ya golek utangan nang Pak Guru kok Pak Guru golek utangan nang Pak Guru padahal Pak Guru bayaran piro sak wulan kuwi. Pak Guru honorer padahal itu kan. Guru honorer itu sak wulan 300.000 paling banter 500.000. Tapi tanggane ngertine pokoke Pak Guru dhewe. Pak bantu duit belas Pak gawe blonjo. Sampe ngomong karo Pak Guru kok jare itu. Ngomong karo Pak Guru, "Mas kamu utang sama Pak Guru." Pak Guru yang bayarannya 500 itu diutang pisan itu. Jadi karena dianggap mulia begitu. Ono apa-apa Pak Guru gitu. Apa orang yang punya ilmu gitu. Jadi banyak orang yang alim itu selain dia mendapatkan kemuliaan seperti Ibnu Abbas katakan, orang yang berilmu itu orang mencari ilmu dan mendapatkan ilmu selain mendapatkan kemuliaan dia akan mendapatkan pahala. Enak kawannya wong golek ilmu tapi gantung untuk ilmu gitu. Sinten kira-kira ini? Ya, rotok dedel lah, gitu, rotok dedel. Lain tenang, namanya orang itu kan kemampuannya beda-beda gitu. Enak sih diulang sampai sengulang ini muru, kan nyantol-nyantol ya gitu.
apalan juga duwe, maca ya cek angele ngoten. Kula biyen nggak ada kanca pondok ngoten niku. Maca Quran ya cek angele, ngene ya cek angele gitu. Tapi sik untung sih ya. Mane dawuhe ngendikan Pak Yai ngoten, wong selagi ini sik gelem ngaji. Ya wong ku selagi ini sik gelem ngaji, mesti sik untung, sik selamat. Masih agak ampal, masih agak ini, tapi gelem ngrungokno iku wis untung wong. Wis oleh pahala masalahnya itu. Ya satu pahala. Urusan kemudian dia tidak bisa menjadi penceramah urusan beliau itu. Karena memang tidak semua orang berbakat juga jadi penceramah. Jadi guru ngaji, jadi wong sing ngulang ngaji gitu. Tapi dia mencari ilmu itu akhirnya hanya cukup untuk pengetahuan bagi dirinya sebagai landasan untuk beramal, itu sudah mendapatkan pahala. Coba, berarti nak betul rugi loh. Berarti makanya sama berangkat ke rumah, sholat, niat sholat, campur ambek ngaji gitu ini. Kalau sampai harus double ganjaran, walaupun mulai ngaji, kita kan ini mau ngajinya apa bang? Ambo, wah dia gitu. Durung rong dino sih padahal itu, durung rong dino, wis lali gitu. Wah, lihat itu. Apa dulu mau itu? Katut Pak, nek ngaji Pak, bal diseneni nang omahe to. Orang gak gelem nyatet, ngrungokno, gak apal-apal, gak eling-eling ngrungokno gitu. Gak nyatet pisan gitu. Sampai gak gelem nyatet, Pak, sampe nyatet apa? Gitu. Mbok ben ana umat sampean iso mulang aku, kira-kira ngoten. Karena perintahnya tensal dibalik asyahidul wong sing teko kudu nyampe no karo wong sing gak teko. Ngono aturane wonten niku. Kersane apa? Kersane sedaya niku padha pemahamane ngeten. Baik, ya. Kemudian ya saya lihatkan riwayat yang lain. Ada beberapa hal kalau kita ngomong rakus gitu ya, ada beberapa hal yang bisa dikategorikan ya rakus gitu ya, tetapi tidak semua rakus itu jelek, ada rakus yang baik. Rakus mencari ilmu itu baik ya, rakus mencari ilmu baik gitu. Nah, adakah rakus yang tidak baik? Ada gitu ya. Yang pertama, contoh ini rakus jabatan, wong rakus jabatan gitu. Ya. Dijelaskan dari Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum satakhusuna 'alal imarah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalian innakum sak temene sira kabeh ya satakhusuna bakal rakus sira kabeh alal imarati ngatasi imarah. Ya, imarah itu ya pimpinan ya atau jabatan. Wasatakunu nadamatan, dan kelak itu akan menjadi penyesalan yaumal qiyamati pada hari kiamat. Jadi jabatan itu ternyata juga bisa menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena kita tidak bisa menunaikan jabatan itu dengan sebaik mungkin. Jabatannya akeh gitu, tapi gak enek sing dimanfaatkan untuk kebaikan sama sekali, rugi nanti begitu ya. Tapi kalau tidak punya jabatan ya jadi memang tidak strategis ya. Tadi yang saya ceritakan, kawan yang satu ini dulu beberapa kali menjadi direksi, bukan direktur utama, direksi. Walaupun dia bisa membuat kebijakan macam-macam, tetapi kebijakan yang menyeluruh tidak bisa dilakukan oleh beliau. Nah, begitu sekarang beliau menjadi direktur utama Asabi, dia bisa bicara apa saja, membuat aturan apa saja begitu. Ya sudah, memang saya kenal baik sama beliau. Saya itu kenal baik dengan beliau, saya juga kenal baik dengan teman yang satu. Gitu. Orang ini tidak peduli, kalau sudah urusan profesional begitu. Melanggar profesionalisme memang akan disanksi gitu. Ini kawan dekat beliau, kawan dekat saya, dipecat gitu. Dipecat loh, kurang apa begitu ya.
Ternyata masih begitu lagi. Sekarang di Asabi, sekretarisnya itu teman dia sekampung juga dari halamannya sana begitu. Karena memang nggak benar, dipecat juga oleh dia begitu. Karena Pak Ustadz terus gak urusan begitu. Kalau saya sudah perkara-perkara yang prinsip, saya tidak main-main. Jadi begitu dia jadi direktur utama, 17 bawahan dia, mulai direksi dan sebagainya, dipecati semua. Karena ini dianggap ini yang merusak uang perusahaan. Gitu. Wah, memang luar biasa gitu. Jadi mulai jadi direktur keuangan Pelindo sampai jadi 5 kali jadi direksi BUMN sampai sekarang itu. Memang terkenal orangnya jujur, seneng ngaji orangnya. Gitu. Jujur, seneng ngaji, seneng sholat jamaah. Gitu. Itu kelebihannya gitu. Jadi makanya selagi ini uang ora seneng, ora gelem ngaji, ora gelem sholat jamaah, gue lah sih seneng mendet-mendet sih wani lah. Gitu. Kata beliau apa? Ternyata memang harus dirut, Ustaz. Gitu. Kalau direksi tidak bisa apa Mas Yan. Gitu. Kalau sudah jadi dirut baru kita bisa mau apa saja begitu. Jadi gitu. Terus gimana Pak sekarang Asabi? Alhamdulillah. Per Oktober 2021 sudah mulai sehat. Ya, sudah mulai sehat. Gitu. Padahal berapa triliun uang tentara yang bilang itu, ratusan triliun Pak itu. Tapi sekarang udah, karena mereka yang ngambil disikati semua dia gitu. Kalau tidak mau kembalikan penjara, ya gitu, mantap lah begitu. Ya. Jadi uangnya biasa, nih ngaji atas kata ini, ngobrol kata ini. Kalau kajian rutin harus karena bedanya di situ. Tapi semangatnya luar biasa, semangat ngaji, semangat berjamaah, kayak itu. Terus diamal no, ilmu itu diamal no. Jadi omongan ustad pesan ustad itu ya dikatain tenanam gitu. Jadi ya itu manfaat gitu. Ya. Nah kalau punya jabatan seperti itu bagus itu, dimanfaatkan untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memang misinya harus begitu. Untuk apa jabatan dicari kalau tidak untuk kebaikan kan begitu. Jadi memang harus ada ini, harus ada upaya untuk apa kan begitu. Targetnya apa begitu. Nah, kalau tidak ada target kebaikan tidak usah begitu. Ya, apa yang mau dicari begitu. Apalagi tidak ada kebaikan orang usah begitu. Nah, saya kan punya ide, punya gagasan mau bikin pesantren bola. Mungkin Pak Fadlu nggak moro-moro gitu. Saya mau bikin pesantren bola, karena saya berpikir dakwah kita ini harus merambah ke dunia manapun. Nah, kalau kita hanya menyiapkan dai di masjid, sudah di pondok-pondok manapun sudah begitu, termasuk pondok saya gitu kan. Tapi bagaimana saya harus menyiapkan juga tenaga-tenaga mujahid dakwah yang mereka siap berdakwah di wilayah-wilayah di luar masjid itu juga gitu, di bidang olahraga, di bidang seni, yang ini tidak boleh dilepas. Selama ini kita tidak konsentrasi sama sekali, tidak konsen juga dakwah di bidang itu. Saya berpikir, oh harus sekarang ini. Nah, saya punya gagasan mau bikin pesantren bola. Karena saya mau bikin pesantren bola, saya mencari wasilah. Wasilahnya apa gitu? PSSI Mojokerto saya ambil jadi akhirnya dengan amat terpaksa nambah jabatan saya juga gitu. Jadi selain jadi pengasuh sekarang juga jadi ketua PSSI Mojokerto. Lalu baru Geweger, media Geweger PSSI Kabupaten Mojokerto dipegang oleh kiai begitu. Ramai di media gitu, orang ngurus selalu begitu. Tak bisa bilang sama teman-teman pengurus semua gitu, hati-hati. Karena sekarang saya jadi ketua, penyimpangan di PSSI saya KPK-kan. Jangan macam-macam. Jangan ada di antara kalian yang berani memanfaatkan PSSI untuk kepentingan mencari duit. Gitu kan. Apalagi menyalahgunakan, tak penjarakan. Gitu kan. Orang ngurus juga begitu. Aku nggak boleh duitan aja PSSI itu kan. Kataan macam-macam tak penjara teman-teman.
Orang mikir gitu kan. Ayo gitu. Kenapa saya begitu? Ya saya tahu gitu kan. Nah begitu masuk PSSI tahu bener. Ini ya gitu. Kurang ajar orang gitu kan. Jadi tahu. Nah kepentingan saya ingin ini mertas jalan untuk bagaimana mewujudkan ide untuk membuat pesantren gula ini. Gitu. Jadi bocah sing ora sing kira-kira wis ngapalosin tangan kos kontangan gak iso ora usah belajar itu ngapain gitu. Itu duduk didahangi kuwi gitu. Kowe apa? Seneng bal-balan. Ya wis bal-balan ae wis. Lah terus liyane ya supaya kowe kudu ngaji bal-balan. Ijazah yang lagi ijazah kok dipikir gampang. Semuanya daftar yang gini berarti daftar SMA. Nah itu kan daftar SMP, daftar SMA, wes toh. Jadi siswa SMP kan gampang urusan biji kowe pokoknya wayahe ngaji kudu ngaji. Nah ngono. Kowe seneng volley, main volley. Ngaji volley. Ngaji basket, ngaji futsal. Ngono tok wis begitu. Matematika ini saulan bisa naik, pelajaran dia ini saulan bisa nggak masalah begitu. Atau naik kober begitu. Tapi naik ngaji nggak oleh, karena ngaji itu adalah fardu ain gitu. Kau nggak ngaji, waduh besok nggak swarga kan? Apa cara nggak swarga? Oh itu urusan agama gitu kan. Nah, jadi karena ilmu fardu kifayah kemudian saya bilang itu nanti aja, karena ada yang lebih penting bagi dia gitu. Wong ora iso matematika dipaksa-paksa kan golek biji songo gitu kan ya angel lah terus piye caranya gitu wong arek-arek kuwi kuantak kok sing akhire anak yang bidik prestasi itu wah ya bal-balan kabeh gak tahu sekolah gitu. Kan begitu betul kalau begitu ngapain harus kita tampung sendiri gitu. Nah itulah penting. Jadi mau katakan dulu, saya jadi ketua PSSI Mojokerto periode 2022-2026 karena misi saya mau bikin pesantren bola. Nah, sekarang sudah saya awali ada SSB sekarang akademi bola di pondok sudah ada. Sekarang yang daftar sudah 100 lebih. Jadi bola antik toh. Jadi kadang memang berpikirnya ini sosok kadang out of the box gitu. Jangan normatif tidak menarik gitu. Harus mikirnya gitu. Ya sekarang saya semetu teko pakem gitu ya. Out of the box kira gitu ya. Metu teko pakem, gak pakeman blas gitu kan. Nah begitu. Nah itu bagi saya menarik. Ini biasa pondok ngono biasa pondok ngono kuwi sekarang bedane gitu kan. Yang di pondok wis ngono kuwi gitu kan. Tapi kalau pondok berani begini, nah itu yang tidak terjadi gitu. Nah itu yang harus kita berani gitu. Risikonya ada. Gagal orang mencibir, gitu kan. Tapi kalau berhasil orang akan melihat, iya ya, gitu. Walaupun mungkin juga tidak ngomong apa-apa, gitu kan. Nah, jadi itu resiko. Jadi kalau orang tidak berani menanggung resiko, tidak usah hidup. Nah, gitu. Karena hidup itu beresiko, gitu. Diem beresiko, ngomong juga beresiko, bergerak juga beresiko kan begitu. Jadi tidak ada yang tidak beresiko, semuanya beresiko. Makanya kita harus berani mengambil resiko apapun terhadap apa yang harus kita putuskan gitu. Ya bagi saya begitulah kehidupan itu harus berani gitu. Nah jadi ya dengan golekan nggak apa-apa, jadi ketua takmir nggak apa-apa. Terus jadi ketua takmir, ketua RW, ketua nolale, paguyuban sepeda pancal gitu kan, terus karep-karep lah gitu, tapi harus dimanfaatkan untuk kebaikan gitu. Kayak paguyuban sepeda pancal, wae sholat gak sholat gitu, gawe terus gitu kan. Tapi mbak dijak sih, guys ya dijak ngaji ngono gitu kan. Ayo guys dino iki ngamari ngaji guys gitu. Ya harus dimanfaatkan untuk kebaikan gitu. Oke. Nah kemudian rakus yang juga tidak dibenarkan itu termasuk rakus harta tadi itu ya, rakus harta dijelaskan dalam satu riwayat Sahih Muslim ya dari
Ya, ini jelaskan saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayyuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya faham di dalam perkara agama. Wa sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, dan aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ana khazin, faman a'taituhu anti binafsin fayubarik lahu fihi." Jadi begini, jadi Rasulullah ini juga diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan juga ya untuk membagi-bagi gitu ya, membagi-bagi harta gitu. Ada tipan sahabat dikasihkan lagi kepada sahabat yang lain gitu. Nah, begini kata Umar ibn Khattab ya, saya juga mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku ini adalah seorang khazin, bendahara saya itu. Maka siapa yang aku beri sedekah dan diterimanya dengan hati yang bersih, binafsin fayubaraku lahu fihi, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari harta itu." Jadi makanya jenengan kalau mendapatkan sesuatu ya, kemudian dengan terima dengan ikhlas, dengan senang hati, insya Allah akan diberkahi. Wa man a'taitu an mas'alatin wa syaratin wa syaratin kana kalladzi ya'kulu wa la yashba. Jelaskan, tetapi siapa yang aku beri ya, siapa yang aku beri ya, kemudian dia ya, aku beri itu karena dia minta-minta, an mas'alatin ya, karena dia minta-minta, wasyaratin, dan juga karena rakus. Anak uang gue dikasih karena minta-minta. Ada orang yang dikasih tanpa minta-minta begitu ya, ya karena memang dia punya ifah gitu ya, bahasanya begitu. Tapi ada orang yang dikasih tapi karena dia minta-minta, jaluk tidak diisin, jaluk gitu, enggak dikai jaluk meneh, dikai jaluk meneh begitu ya. Kalau diyakulu, maka orang itu seperti halnya orang yang makan wala yashba, tetapi dia tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Jadi orang yang rakus terhadap harta ini sangat tercela. Jadi makanya minta-minta itu sebenarnya adalah akhlak yang tercela begitu. Jadi orang asal jaluk-jaluk ya. Jadi karena kita tahu walaupun orang lain, orang yang bodoh, kalau dalam bahasa Al-Quran, orang yang bodoh mengira bahwa dia itu adalah orang yang cukup. Karena apa? Karena dia tidak mau minta-minta gitu. Nah itulah penting. Kalau panjang saya gitu boleh, sapa wong sih nggak tahu jaluk-jaluk, padahal sakjane dhewe butuh asline gitu. Tapi wedi arep jaluk-jaluk gitu. Ya karena sifat baiknya tadi itu. Nah, hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, saya kira dua itu dulu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi untuk kita semua ya, bahwa ternyata kembali kepada konsep awal, mencari ilmu ternyata memang harus berat ya. Mencari ilmu ternyata banyak tantangan, banyak ujian, banyak cobaan. Maka siapa yang kuat menghadapi itu semua, maka insya Allah dia yang akan mendapatkan pahala dan kemuliaan. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu jamaah sekalian senantiasa diberikan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat, diberi ilmu yang manfaat, diberikan rezeki yang halal barokah, rezeki yang thayyib, rezeki yang lapang, dan semoga amalan-amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dari jamaah untuk bencana Malang. 2 juta titip. Terima kasih jamaah sekalian. Infak untuk bencana Malang, Blitar dan sekitarnya ya, saya terima dari jamaah sebesar 2 juta. Mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.